Selamat datang di klinik ini. Saya dengan Dr. Efraim, dokter yang berjaga di klinik ini. Ya, di sini sudah ada pasien, ibu-ibu, ibu A. Ibu Amel ini bakal saya lakukan beberapa pemeriksaan. Mungkin akan memang terasa sangat tidak nyaman. Apakah ibu bersedia? Bersedia? Oke. Baik. Dari situ pertama pemeriksaan ginekologi yang saya lakukan. Pertama saya akan mempersilahkan untuk pasien duduk dulu dalam posisi litotomi. Duduk dalam posisi litotomi, ya, dan duduknya harus di tepi bed. Ibu duduk di tepi bed. Setelah di tepi bed nanti saya akan meminta untuk asisten saya untuk menutupi untuk bagian paha sama bagian kakinya juga ditutupi kain agar lebih enak. Dan pertama saya akan melakukan inspeksi dari atas ke bawah. Pertama saya lihat dari mons pubis, bagaimana dengan persebaran rambutnya, apakah ada terjadi kelainan. Kemudian saya akan melihat ke daerah vulva, apakah terjadi ada pembekakan, ada abses, apakah ada, sebenarnya bukan abses, apakah ada pembekakan, apakah ada lesi, pucat, cedera. Kemudian dari situ saya akan melihat ke labiumnya. Labium pertama, labium mayora dulu di luar. Di labium mayoranya bagaimana keadaannya, pewarnaannya, ya kan. Terus saya inspeksi juga untuk ke labium minoranya. Labium minoranya kita harusnya disibakkan dulu, tapi bisa dilihat juga bagaimana apakah terdapat discharge atau tidak. Lalu saya lihat ke daerah perineum. Dan juga terakhir untuk di klitorisnya terlihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Dan tadi untuk terlihat discharge-nya, cairannya itu dilihat dari introitus vaginanya. Dilihat di bagiannya apakah keluar cairannya atau tidak. Gitu. Selanjutnya saya akan melakukan pembersihan pada vagina atau toilet vagina ya, untuk membersihkan sebelum saya melakukan pemeriksaan manual dulu ya. Pertama-tama saya akan saya akan cuci tangan dulu, lalu saya akan memakai handscoon. Cuci tangan dengan prinsip WHO. Ya, saya akan menggunakan handscoon saya dengan prinsip hand to hand, glove to glove. Ya. Ya, setelah kita sudah menggunakan handscoon-nya, kita akan melakukan toilet buka dengan cara membersihkan. Di sini kita ibaratkan ada untuk cara membersih dengan alkohol. Mohon maaf ya Bu, semuanya tidak. Seharusnya kita melakukan pemasangan duk steril, tapi sebelumnya kita akan melakukan vaginal touche atau pemeriksaan bimanual. Pemeriksaan bimanual ini harus dilakukan secara urutan dan harus pelan-pelan. Tapi sebelumnya, hampir lupa, ini harus dipasang di gel dulu. Saya pasang untuk gel, tangan sekitar sampai 10 cm sampai segini. Mohon maaf ya Bu, ini akan terasa sangat tidak nyaman. Dimasukin secara perlahan. Ya, tangan yang tidak dominan atau tangan kiri, di sini tangan kiri saya diletakkan di atas suprapubisnya dari pasien, membantu untuk mengarahkan organ mana yang sekarang ini sedang dipegang. Pertama saya melakukan secara sistematis dari luar ke dalam vaginanya. Ini di introitus vaginanya, apakah terasa ada bagaimana konsistensinya, bagaimana apakah terasa ada sistokel atau rektokel dalam vaginanya. Di introitusnya dirasakan juga bagaimana apakah ada discharge yang teraba. Kemudian kita masuk lagi. Ya, dari sini juga kita bisa melihat untuk konsistensi ruginya bagaimana. Ya, apakah dia ulkus, tumor atau fistula. Kemudian dicek juga untuk penonjolan fornixnya di dalam. Nah, kavum Douglas ini memang agak harus ke dalam untuk sampai ke fornixnya. Kemudian dicek apakah ada atau tidaknya kelainan kongenital seperti atresia, stenosis ataupun septum. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk cervix uterinya. Cervix uterinya agak ke dalam. Di atas kita menggunakan untuk perineumnya itu dibantu diarahkan. Ini dirasakan untuk permukaan cicatrix, ulkus, tumor. Besar dan bentuk cervix uterinya bisa dilihat dari atas untuk perineumnya, walaupun memang sedikit sulit ya. Kemudian konsistensinya kenyal, apakah dia lunak, keras, atau ada tanda Hegar,
kemudian di kanan si cervicalisnya itu terbuka tertutup. Nah, kemudian digerakkan untuk cervix uterinya, apakah dia mobile atau suka digerakkan. Nah, oke, kemudian untuk uterus itu kita harus melihatnya itu dari atas. Untuk uterus itu di bagian perineumnya harus kita pegang dulu. Pada keadaan normal, kalau misalnya pasiennya gemuk atau bagian pun dia nggak akan terlihat. Kalau misalnya kelihatan, dia harus hanya bisa dari atas ya. Bisa dilihat langsung di sini. Nah, di sini bentuk uterusnya dilihat, ukuran dan dimensi uterusnya seperti apa, posisi kedudukan uterusnya seperti apa, kemudian di konsistensinya apakah dia kenyal, apakah dia padat, kemudian permukaan uterusnya apakah dia rata, berbenjol-benjol dari dalamnya. Sebenarnya sampai ke tutupnya sih, bukan tutup apa istilahnya, permukaan uterusnya sih sebenarnya masih bisa terlambat di dalam. Kemudian mobilitasnya, ada tidaknya perbutuhan tumor atau tidak adanya kelainan bawaan di situ. Baik. Kemudian terakhir dilihat di parametriumnya, apakah dia terdapat abnormalitas atau tidak pada parametrium ataupun aneksanya samping ini. Mohon maaf untuk keterbatasan manekinnya. Ya. Baik, setelah selesai untuk pemeriksaan manualnya, secara perlahan dikeluarkan untuk jarinya. Baik, setelah ini selesai, kita akan melakukan inspekulum. Harusnya sih inspekulum dulu baru untuk pemeriksaan manual. Tapi ini untuk melakukan prosedural selanjutnya. Secara prosedural, setelah selesai langsung dilepaskan dengan prinsip tadi, glove to glove, hand to hand, dibuang ke bengkok, kemudian cuci tangan, langsung diganti lagi dengan yang baru. Ya. Nah, sebenarnya sebelum inspekulum, ada beberapa pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan rectal touche sama vaginal rectal touche. Nah, kalau yang tadi yang pemeriksaan bimanual tidak boleh pada yang virgin, ya kan, atau yang kontraindikasi. Itu kalau misalnya sudah punya anak, sudah menikah, sudah melakukan atau minimal sudah melakukan hubungan seksual. Nah, untuk yang masih virgin kita melakukannya rectal touche. Oke, baik. Di sini mohon maaf sekali lagi hanya dimasukkan satu jari untuk dicek rectal touche-nya. Nah, rectal touche ini dicek, kemudian dilihat, ya kan, sama seperti tadi posisi ke pasiennya. Dan ingat, sebelum dimasukkan tetap dikasih lubrikan. Nah, masuk dia ke jari telunjuk ke dalam arah rektal, ya kan. Nah, tangan luarnya tetap di atas simfisisnya. Nah, dinilai di sini sphincter analinya seperti apa, bagaimana mukosanya, ya kan. Khususnya apakah terdapat massa hemoroid, biasanya hemoroid yang internal atau yang eksternal. Kemudian dari sini terlihat juga atau terasa juga misalnya sphincter analinya kuat atau tidak, dan lumennya uterus atau himennya intak, itu bisa teraba juga. Nah, setelah selesai dikeluarkan jarinya secara perlahan. Ya, dilihat di sarung tangan itu apakah ada darah, feses, lendir atau bagaimana keadaannya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ada vaginorectal touche, itu dengan 2 jari. Kembali lagi lihat. Ya, ini sebenarnya untuk melihat sektal saja sih. Jadi posisikan pasien seperti tadi. Nah, masukkan, oleskan jari tengah, ingat. Nah, jari tengah ini yang masuk ke dalam anusnya. Nah, dan ini sebelum dimasukkan dibuka dulu untuk labia mayornya. Nah, masukkan secara perlahan jari tengah, ya kan, ke dalam rektum, dan jari telunjuk ke dalam vagina. Nah, minta pasien coba tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafasnya ibu, tahan. Ya, ini bisa nilai konsistensi apendikulasnya, bisa dinilai bagaimana untuk septum rektovaginalnya atau septum yang di antara vaginal sama anusnya. Setelah selesai, secara perlahan dibawa keluar. Nah, setelah itu selesai baru kita akan melakukan inspekulum, inspekulum. Sama seperti tadi, dibuka untuk handscrew-nya, diganti handscrew-nya dengan prinsip seperti tadi. Oke, saya sudah cuci tangan lagi dan saya sudah mengganti lagi untuk sarung tangannya. Sekarang kita akan melakukan inspekulum, pemeriksaannya inspekulum. Kemudian tadi kan sudah dilakukan vaginal touche, sudah dibersihkan, tapi kita bersihkan lagi ini untuk ditunjukin aja. Dibersihkan lagi, sekali dibersihkan lagi. Setelah sudah selesai dibersihkan, kita taruh untuk duk sterilnya. Mohon maaf ya Bu. Ya. Sekali lagi, selalu setiap kita melakukan pemeriksaan, setiap kita melakukan tindakan dalam pemeriksaan, kita harus meminta inform konsennya karena memang ini membuat rasa yang sedikit tidak nyaman. Dan ini sudah ditaruh gel. Kita ingat untuk inspekulumnya, dengan spekulumnya ini harus dipasang gel agar terasa ketidaknyamannya itu berkurang. Ya,
Mohon maaf. Ya. Ini pegangnya seperti ini. Maaf. Ini untuk biar kalau masuknya tetap rapat, pegang dimasukkan. Untuk speculum graves yang seperti yang dipakai speculum graves, labial mayoranya minoranya juga disibakkan. Kalau untuk speculum yang pakai sims, dia harus ditarik ke bawah. Ya, ini disibakkan. Masukkan dia secara seperti ini, dimasukkannya secara perlahan. Setelah dia sudah masuk kira-kira 2/3, diputar secara horizontal 90 derajat. Setelah masuk 90 derajat, didorong, kemudian ditekan. Hanya dengan satu tangan sebetulnya. Dilihat inspeksinya, apakah sudah terlihat? Ya, kalau sudah terlihat, difiksasikan. Ya. Terlihat untuk serviks uterinya, fornixnya, fundusnya. Nah, ini dinyatakan benar. Misalnya kalau serviks uteri terlihat dengan jelas seperti ini, ya. Kemudian di sini kita nilai secara inspeksinya, warna mukosanya apakah hiperemis, anemis ataupun nifid, dan adanya kelainan seperti erosi kah, adakah ektropion, laserasi, sikatris, granulasi, ataupun apakah ada telengiektasi, pemulihan polip serta tumor. Itu semuanya dinilai. Nah, di sini kalau misalnya dia ada discharge yang banyak, discharge-nya itu harus dibersihkan dulu, ya kan, dengan larutan disinfektan atau dengan larutan salin. Ya. Di sini dilihat dan sudah difiksasikan. Oke. Untuk inspekul itu cukup untuk inspeksi spekulo. Kemudian sekarang kita akan melakukan vaginal swab. Kita akan melakukan setelah vaginal swab, pap smear, dan terakhir kita akan melakukan pemeriksaan IVA. Ya. Nah, kalau sudah seperti posisinya, sebenarnya ini kurang masuk ya, karena memang manekinnya terbatas. Kalau dalam inspekulasi itu harus sampai masuk keseluruhannya. Oke. Pertama dilakukan adalah vagina. Diambilkan untuk lidi kapas, diperhatikan di sini ya. Perhatikan untuk lidi kapas, dimasukkan. Nah, di sini bisa di cervix uteri, bisa di cervix ataupun di bagian vagina. Dimasukkan lidi kapas sterilnya pada tabung reaksi, tapi sebelum itu dioleskan dulu lidinya. Ya, dioleskan di bagian ini, terus dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, dimasukkan lidi ini ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi. Jadi seperti ini, langsung diambil. Sebenarnya harus dengan cepat, ditutup dengan kapas. Nah, setelah udah disimpan seperti ini, tutup dengan kapas, ada perekatnya lagi di atas tutupnya, dikirim ke lab untuk dilihat hasilnya. Ini biasanya kalau misalnya bakteriasis vaginalis, itu untuk dilihat di sini hasilnya. Kemudian setelah ini kita akan melakukan kita akan melakukan pemeriksaan pap smear. Untuk pemeriksaan pap smear disiapkan dulu untuk alat-alatnya. Pertama adalah cytobrush. Ya, terus speculum aire untuk pap smear. Kemudian kita akan melaksanakan dengan kaca objek itu. Nah, pertama harus dilakukan untuk inspeksi pap smear. Siapkan untuk speculum aire-nya. Jadi disiapin untuk spekulum airnya. Ini yang panjang ini harus dimasukkan dulu. Dia untuk difiksasi ke dalam endocervix. Yang panjang ini kan dimasukin setelah dia ada endocervix, kan? Nah, di sini dia akan untuk di spekulum air ini yang di endocervix itu ke dalam ostium uteri externa. Untuk endocervix itu bagian lebih pendeknya. Setelah di dalam di regio squamocolumnar junction, putar 360 derajat searah jarum jam. Nah, setelah diputar, dikeluarkan. Tadi kan di bagian pendek, diambil salah satu kaca objeknya, dioleskan lurus saja. Jangan begini, tidak boleh. Lurus. Nah, dioleskan. Ya. Setelah endocervix, kita akan menggunakan untuk di endocervix menggunakan yang lebih pendek ini. Masuk lagi seperti tadi, pas sudah masuk difiksasikan 360 derajat, diputar lagi. Setelah diputar 360 derajat, kita fiksasikan lagi ke dalam kaca objek. Baik. Kemudian yang terakhir adalah ectobrush ini. Dengan ectobrush kita masuknya cytobrush. Dengan cytobrush ini kita masukkan ke dalam
apa ya tadi, epithelia columnar junction itu, masukkan, putar lagi 360 derajat di dalam endocervix ini, 360 derajat, tapi dia sampai memutar juga sampai ke giginya. Nah, setelah itu dikeluarkan, setelah dikeluarkan, taruh lagi ke dalam sini, atas saja objek. Ingat, ini tidak boleh bolak-balik. Ini harus dilakukan dengan satu tarikan yang mantap dan sambil berputar 360 derajat seperti ini. Nah, sambil berputar sampai selesai. Setelah semuanya sudah semua hasil opsionalnya sudah diletakkan di kaca objek, dilakukan fiksasi dengan alkohol 95% selama 20-30 menit. Setelah dilakukan fiksasi, nanti hasilnya akan dikirim ke laboratorium untuk dilihat hasilnya. Yang terakhir adalah pemeriksaan IVA atau Inspeculo-Visual Asam Asetat. Nah, IVA ini sebetulnya nggak bisa juga, kurang baik untuk digabung-gabungin dengan kayak pap smear dengan itu, tapi kita laksanakan nggak apa-apa. Ibaratnya ini dengan tadi lidik kapas, ini ada cairan asam asetat 3%, 7%. Ini masukkan. Nah, diperhatikan ya. Masuk lagi. Nah, di sini untuk dalam IVA, maaf ya. Dalam IVA ini ya dilihat di bagiannya pada regio squamous columnar junction atau SCJ. Nah, pada cervixnya dengan lidik kapas ini dioleskan larutannya. Setelah dioleskan, udah keluar. Di sini selama 20 detik. Sebetulnya sih 20 sampai 1 menit, 20 detik sampai 1 menit. Tapi kalau mau biar dia hasilnya yang paling baik sih 1 menit. Diperhatikan apakah terjadi perubahan warna. Nah, perubahan warnanya itu dia positif bila dia berubah warnanya menjadi putih. Kalau putih itu berarti dia positif. Selain itu ada juga namanya Cowley flower sign. Itu bisa menjadi tanda-tanda untuk keganasan. Ya, untuk pemeriksaan IVA telah selesai, Bu. Mohon maaf. Dan sekarang setelah selesai segala pemeriksaannya, yang tadi sudah kita fiksasikan terlepas secara perlahan. Kita mohon maaf, Bu, mohon maaf. Ini tutup, kita buka, kita keluarkan sampai dia keluar sepertiga. Tadi keluar sepertiga. Nah, dia dikeluarkan sepertiga. Kembali lagi, tadi dikeluarkan sepertiga. Terus setelah sepertiganya sudah keluar, seperti tadi, diputar 90 derajat. Putar 90 derajat, dikeluarkan secara perlahan, pelan-pelan. Setelah selesai, taruh. Semua pemeriksaannya setelah selesai dilaksanakan dengan prinsip hand to hand, glove to glove. Semuanya dibuang ke dalam bengkok. Maaf, dulunya diambil. Dibersihkan lagi nanti untuk dibersihkan lagi untuk kriteria pasiennya. Ya, pemeriksaan telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf bila timbul rasa sakit dan nyaman pada ibu. Semoga ntar hasilnya kembali baik dan semoga ibu lekas sembuh. Silakan dipakai lagi bayinya dan saya akan cuci tangan lagi setelah selesai.